Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Anda kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan lagi. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kalau kemarin saya memberikan tema dari bagian ini adalah kualitas iman Abraham, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk menyoroti dari Lot, keponakan Abraham, yaitu kualitas iman Lot. Sangat bertentangan, sangat berbeda dengan kualitas Abraham yang sungguh penuh penyerahan dengan Tuhan dan firman-Nya. Tapi Lot adalah kualitas imannya adalah iman yang duniawi. Dari bacaan ini kita tahu, ketika Lot diberi kesempatan untuk memilih supaya tidak terjadi pertengkaran antara Abraham dan Lot, antara pegawai-pegawai Lot dan pegawai-pegawai daripada Abraham. Karena tanah penggembalaan itu terbuka juga untuk Lot. Abraham minta, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Lalu mata Lot melihat lembah Yordan yang banyak airnya, yang subur itu. Dia berkata, itu seperti taman Tuhan. Itu seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Itu memang terjadi sebelum Sodom dan Gomora dilenyapkan. Karena lembah Yordan itu adalah wilayah kerajaan Sodom dan Gomora pada waktu itu. Lot memilih itu semua. Itu sebabnya saya katakan itulah iman dunia. Yang penting aku menjadi orang yang berhasil, bertambah kaya, bertambah kaya, bertambah kaya. Tidak berpikir bagaimana pamannya. Kalau lembah penggembalaan yang subur dia minta semua, ambil semua. Bagaimana domba-domba pamannya? Tidak berpikir. Inilah orang yang duniawi, yang tidak peduli dengan orang lain, rugi atau tidak, mencelakakan atau tidak. Yang penting aku dan aku, dia dan aku. Yang penting aku menjadi kaya dan kaya dan kaya. Entah bagaimana caranya nggak tahu. Kalau orang sekarang entah bagaimana caranya nggak tahu, dengan cara berbohong, dengan cara menipu dan sebagainya. Yang penting aku menjadi orang kaya. Seperti Lot ini, inilah Kristen dunia. Apa akibatnya? Saudara, kalau kita belajar dari kitab Kejadian pasal 19, akhirnya Sodom dan Gomora dilenyapkan oleh Allah melalui hujan api dan belerang. Tapi berkat doa Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Namun demikian istrinya mungkin sangat duniawi, maka istrinya menoleh ke belakang. Disuruh cepat-cepat karena Allah segera menghancurkan Sodom dan Gomora dengan hujan api dan belerang itu. Istrinya noleh ke belakang. Jadilah tiang garam. Kemudian juga anaknya pun menjadi orang yang bejat murahnya karena bersetubuh dengan bapaknya yang melahirkan Bani Moab dan Bani Ammon. Luar biasa, saudara. Hancur-hancuran.
Itulah sebabnya Alkitab memberi nasihat pada saya dan saudara, yaitu Rasul Yohanes memberi nasihat kepada saya dan saudara yang demikian bunyinya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Itulah sebabnya juga Tuhan Yesus menasihati kepada saya dan saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.